Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, nama saya Teresia Suharyanti, tetapi biasa dipanggil Ibu Menuk. Saya dari pengelola Desa Ekowisata Pancoh. Lestari alamku, lestari desaku. Untuk Desa Ekowisata ini terbentuk karena dulu erupsi Merapi di 2010. Kita didampingi oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan dari Solo. Kita penataan lahan yang rusak di 2011, terus kemudian identifikasi lahan, setelah lahan itu kita benahi, terus kemudian di tahun 2012, tepatnya di tanggal 14 Februari 2012, kita dikukuhkan menjadi Desa Ekowisata. Sekitar 50 hektar untuk lahan yang kita kelola, baik dari perkampungan penduduk sampai ke lahan pertanian, sampai ke lahan camping ground. Pertanian yang bisa kita jual seperti kebun salak, terus kemudian di sawah, kemudian ada di tanaman hortikultura seperti sayuran dan cabai. Ternaknya kita ada di namanya kandang komunal gawe rukun. Itu ternak-ternak warga itu sudah ada di satu perkampungan. Jadi untuk setiap rumah sudah tidak ada kandang sapi ataupun kambing yang ada di sekitar rumah. Jadi sudah jadi satu perkampungan. Tujuannya biar nanti tamu yang menginap di homestay terutama itu tidak merasakan bau kotoran ternak seperti itu. Jadi pertama itu, terus kedua juga untuk penanganan keamanan lebih menyatu, terkondisi, terkonsentrasi di satu titik, di satu tempat. Paketnya ada paket alam, tradisi, budaya, kerajinan, terus paket outbound 1 hari, paket live-in. Jadi nanti ada edukasi di kebun, ada edukasi di sawah, edukasi di ternak. Kalau di kebun nanti mungkin edukasi di budidaya tanaman salak, sampai ke pengolahannya, bikin egg roll atau wingko. Terus kalau yang edukasi di sawah nanti ada bajak sawah pakai sapi, terus nanti ada tanam padi, ada panen padi di situ. Tradisi yang kita kemas untuk di sawah itu ada tradisi wiwitan mau panen padi. Terus kemudian untuk yang di kandang, edukasi yang kita tawarkan ke wisatawan ada biogas dari kotoran sapi. Juga nanti ada kasih makan ternak di kandang. Terus ada mandiin sapi juga di situ juga ada. Memerah susu kambing PE juga ada. Kalau kita karena konsep kita di ekologi wisata, ekowisata, jadi kita ada batasan tamu untuk 1 hari, maksimal kita hanya menerima 500 tamu atau 2 rombongan. Meskipun 2 rombongan itu tidak ada 500. Karena di konsep ekologi tadi Mas, ekosistemnya harus kita jaga. Karena semakin banyak tamu, akan semakin banyak rumput yang diinjak akan mati. Rumput pun seperti itu. Kedua, nanti kendaraan semakin banyak yang masuk, polusi juga tidak bisa terkendali, seperti itu. Ya karena tuntutan tamu, karena tamu yang mau nginap banyak, otomatis kesediaan warga untuk ditempati tamu juga bisa nambah banyak. Kalau untuk warung ini namanya Omah Parto Rejan ya. Itu punya pribadi, lahan pribadi, tetapi itu di bawah payungnya ekowisata. Jadi istilahnya ini warung pengembangan produknya ekowisata meskipun punya pribadi. Manajemennya masing-masing, tetapi di satu payung ekowisata. Yang di warung Omah Parto Rejan ini hanya menu sayur deso. Ada lodeh, ada pepes, ada tempe garet, telur dadar, ada ikan asin, dan sebagainya. Ada lodeh itu sayur pakai santan. Itu ada tahu tempe lombok hijau, ada lodeh kluweh, ada lodeh lompong. Pokoknya yang bahannya tersedia di sekitar. Ya, karena konsepnya di pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat, jadinya yang memasak tidak harus chef yang mahal. Karena kalau sayur desa itu masyarakat setempat kan bisa masak, jadi kita memanfaatkan penduduk sini untuk masak di warung sini. Kalau perekonomian, karena kita selama 2 tahun pandemi kita nggak ada tamu, kita kembali ke pekerjaan semula kita sebagai petani. Jadi tidak ada penambahan income di wisata, tetapi kita tetap di pekerjaan kita sebagai petani, jadi penghasilan kita tetap dari kita bertani. Ada nomor kontak person, nanti ada di Instagramnya Desa Ekowisata Pancoh, bisa dihubungi nomor di situ. Terus info-info juga ada di situ. Karena ada 2 Instagram, satu Desa Ekowisata Pancoh sama yang satu Omah Parto Rejan. Nanti info bisa didapat di situ.